Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini adalah video lanjutan untuk yang penyusunan prognosisnya sebagai kewajiban kita di semester 1 ini ya. Sebelumnya kami mengucapkan mohon maaf ya karena ada sedikit lambat karena keterbatasan waktu di tengah kesibukan rekon dan sebagainya. Masih lanjut lagi Senin, Selasa dan ya maka ini untuk videonya kami kirimkan sekarang. Jadi seperti yang teman-teman amati di SE-nya ya, kan sudah ada untuk yang kertas kerja sebagaimana yang kalau kemarin kan kita belum nyampe situ ya, kita jangan lupa bagi teman-teman terutama yang belum nih untuk menyamakan dulu, memastikan sudah sama datanya antara yang di SIPD dan SIKD. Nah, bagi yang udah hijau-hijau ini, yang udah wih selamat ini ya, maka bisa lanjut lagi ke video yang ini. Bagi yang belum, nanti silakan untuk diikuti dulu untuk video yang pertama kemarin. Nah, bagi yang sudah, itu nanti di grup kita kirimkan ada file Excel-nya ya teman-teman. Sebenarnya sudah kita kirimkan waktu itu. Ada yang versi dari BKAD, cuman karena kami merasa kayaknya masih perlu ditingkatkan lagi dan dengan versi yang terbaru ini bisa membantu, silakan ya. Jadi ini opsional ya teman-teman ya, karena kembali lagi mengingat untuk kewajiban yang seperti prognosis ini kan nanti kita ngumpulinnya sendiri-sendiri gitu. Jadi bagi teman-teman yang masih tetap mau untuk menggunakan versi sebelumnya itu tidak kami permasalahkan. Hanya saja kami menyediakan versi ini, barangkali di antara teman-teman yang mungkin merasa bisa lebih terbantu atau termudahkan dengan versi yang kami coba kembangkan ini ya. Nah, seperti biasa, ini jangan lupa untuk diganti sesuai dengan instansinya masing-masing. Kemudian, sama seperti yang sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi format prognosis itu kurang lebih di sini nanti menampilkan uraian dan subkegiatan. Ya, jadi seluruh uraian dan subkegiatan di Skesmas kita. Kemudian nanti di samping ini adalah nama rekeningnya teman-teman. Nah, di mana untuk uraian subkegiatan ini diantaranya teman-teman bisa mendapatkan di LRA kemarin ya teman-teman ya, yang sudah diinputin ke sini. Nah, di sini ya, mana ini yang subkegiatan itu yang 17 ya teman-teman ya di sininya. Jadi yang 17 angka di sini. Nanti silakan teman-teman bisa ambil sini kan contohnya punya Gamping 1 penyediaan gaji dan tunjangan ASN itu subkegiatan pertamanya. Kemudian subkegiatan keduanya berarti nomor 17 berikutnya yang di sini gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah sumbernya gitu kan untuk subkegiatannya. Bisa salah satunya dan untuk amannya ngambil dari situ. Karena kan kalau di LRA kan udah lengkap nih seluruh subkegiatan itu sudah ada. Nah, cuman di sini kami sudah mencoba untuk membantu juga ya supaya mudah untuk mengambil subkegiatannya. Nah, itu nanti kita perbaiki juga yang punya teman-teman ini masih banyak yang belum kita tambahin, tapi nanti kita coba tambahin di sini. Nah, ada di sini ya teman-teman ya. Uraian subkegiatan ini sudah kita rumus sehingga dapat semuanya gitu untuk subkegiatan yang ada di instansi masing-masing nantinya. Nah, ini bisa dikopas terus dimasukkan ke sini nih teman-teman. Yang lampiran nih saya ubah dah. Nomor 2 subkegiatan ya. Jadi bukan yang di lampiran 1 ini. Ini kalau yang cara kami sih ya. Supaya lebih mudah dan lebih efektif nanti datanya. Kemudian yang kita perlukan juga di sini adalah data terkait perubahan anggarannya teman-teman. Jadi perubahan yang akan kita rencanakan akan dimasukkan ke ABT teman-teman. Jadi estimasinya seperti itulah. Nah, ini silakan untuk berkoordinasi dengan bagian perencanaannya atau mungkin teman-teman sudah pegang barangkali. Cuman kalau kami sendiri di Dinas Kesehatan setelah berkoordinasi dengan bagian perencanaan kita dapatnya data-data yang seperti ini teman-teman. Yaitu data RKA. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Tapi nanti silakan, yang penting itu datanya sesuai gitu. Datanya adalah data yang bakal nanti dimasukkan ke ABT. Jangan data yang bulan-bulan lawas gitu kan, data-data yang udah usang nanti takutnya malah salah nanti angkanya ya. Nah, ini adalah sebagaimana teman-teman bisa lihat, sini kan ada sebelum ya,
sesudah, dan selisihnya nih, bertambah atau berkurangnya berapa. Nah, bertambah atau berkurangnya inilah nantinya yang akan dimasukkan ke ABT ya. Atau bisa dibilang ya rincian perhitungan sesudah ini ya anggaran pasca ABT-nya gitu. Yang direncanakan sejauh ini. Karena kan informasinya kan masih bisa berubah lagi tuh ke depannya. Nah, seperti itu. Di sini teman-teman bisa lihat ini kemarin kita dikasihnya dalam bentuk RAR seperti ini, ada sangat banyak item ya. Kurang lebih ada 79 sub kegiatan kalau di Dinas Kesehatan sendiri. Maka untuk ini kalau kami sendiri caranya adalah dengan menginput satu persatu ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi, uraian sub kegiatannya kita masukkan di sini. Ya, kita kopas ya. Sangat disarankan untuk mengkopas biar nggak ada yang salah-salah gitu nanti. Meminimalisir lah salah-salah atau typo-typonya gitu. Nah, seperti itu. Kemudian kita, oh ya, tadi yang di kolom sini kan adalah untuk bagian ini ya teman-teman ya. Nama rekening di bagian yang atasnya sini. Nah, itu bisa teman-teman dapatkan di, ya kalau cara manualnya yang ambil satu persatu nih teman-teman. Dari yang di sini. Nah, kayak gini kan belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor, bahan cetak, belanja alat atau bahan bahan komputer, seterusnya makan minum rapat. Nah, itu ya diambil satu persatu dan nanti ditaruhin ke samping gitu. Nah, cuman kalau teman-teman ini kita coba bantu versi yang lebih mudahnya, teman-teman bisa ngambil dari yang sisi sebelah kanan sini ya. Ya kalau nggak salah ini ya mestinya di sekitar AQ gitu. Nah, ini udah kita rumus sehingga dia bisa otomatis mengumpulkan seluruh apa namanya tadi rekening belanja kita. Maka teman-teman bisa kopas, kemudian nanti ditimpakan di sini ya. Oh, mana nih kok nggak muncul? Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti kita sudah siap untuk yang bagian rekening belanjanya. Kemudian kalau sudah siap, kita kembali lagi ke yang versi PDF-nya tadi. Nah, maka kita fokus yang ada pertambahan atau pengurangan di sini. Jadi kalau dia 0, kita bisa abaikan dulu. Nah, kalau dia kayak gini, nah ini masuk nggak? Ini tidak masuk ya teman-teman ya, karena ini masih dalam satu rekening belanja. Kalau contohnya di sini, belanja modal bangunan gedung, pertambahan dan pengurangannya kan 0. Cuman di dalamnya aja yang ternyata berubah, maka kita abaikan. Oh, berarti untuk yang sub kegiatan satu ini tidak ada perubahan ya teman-teman ya. Oke, maka kita bisa lanjut lagi ke yang kedua. Yang kedua, ini sama seperti tadi juga, kita kopas untuk sub kegiatannya. Kemudian kalau di sampingnya, oh ternyata ada ya di sini ya. Nah, ada nih. Ini belanja barang dan jasanya 0 untuk perubahannya. Kemudian yang genset juga 0. Yang ada perubahan itu ada di sini ya teman-teman ya. Jangan lupa ya, jangan ngambil yang ini. Ini yang dikit nih. Ini yang kita ambil yang rekening belanjanya. Itu yang sampai segini, ada berapa tuh angkanya. Silakan teman-teman hitung sendiri ya. Tapi dipastikan jangan sampai keambil yang ini atau yang di atasnya lagi gitu. Nah, ini yang belanja modal kendaraan bermotor khusus. Nah, kalau sudah ada seperti ini, maka teman-teman bisa untuk kopas, kemudian cari dengan Ctrl F. Nah, ada nih di sini. Jadi biar dia nggak salah, maka kita masukkan di sini adalah yang perubahannya ya teman-teman ya. Bukan yang anggaran baru ataupun sebelum, tapi yang paling ujung kanan yang perubahannya. Maka nanti diinputkan di sini. Oke, kalau sudah ada kita coba cari lagi di bawah. Nah, ternyata ada lagi ya untuk di alat kedokteran dan kesehatan. Sekali lagi jangan lupa jangan ambil yang ini ataupun yang ini, tapi kita ambil yang paling bawah yang di sini ya, yaitu belanja modal alat kedokteran umum. Kita cari. Nah, kalau dia tidak ada seperti ini, kemungkinan teman-teman ada kelebihan spasi di sini, maka bisa dihapus. Nah, kalau sudah ada baru dapat nanti ya. Seperti itu. Berapa perubahannya? Nah, 5 juta sekian. Oke, kita ke bawah lagi. Alat kedokteran gigi aman ya, tidak ada perubahan. Kemudian yang ada lagi adalah belanja modal alat laboratorium umum.
Ini. Nah, ini minus ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa, jangan sampai hilang minusnya. Ini penting sekali karena kalau misalkan nanti dia nggak kita kebawa kan jadinya agak fatal ya. Yang mestinya berkurang sekian, malah bertambah sekian. Apalagi kalau itu untuk yang perubahan yang besar gitu jumlahnya. Kemudian yang kimia. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini kita memang sengaja untuk sampai akhir nyoba testing yang kegiatan ini ya. Ini untuk bisa membantu teman-teman memastikan, karena kan mungkin takutnya nanti ada human error atau bagaimana. Salah satu yang coba kami bantu untuk meminimalisir hal tersebut adalah teman-teman bisa ngelihat di bagian sini ya, di bagian total. Jadi ini adalah bagian total dari yang sudah kita tambahin tadi. Sehingga let's say teman-teman udah masukin yang di sini, yang mengendarai bermotor, kedokteran umum, laboratorium umum, kelupaan gitu kan, ternyata belum masukin yang ini gitu, let's say gitu kan, human error gitu. Nah, dengan adanya yang di sebelah kiri ini, total ini, teman-teman sekarang bisa ngebandingin. Kalau ternyata di sini 0 ya, maksudnya kan secara umum atau secara total anggaran yang di sub kegiatan ini tuh ya tidak berubah gitu kan, cuma dalamnya aja yang berubah. Dari belanja ini geser ke belanja itu dan seterusnya. Nah, itu kan berarti kan 0 di sini ya. Sementara di sini masih minus 19 juta. Nah, itu jadi indikasi, oh berarti saya masih ada yang salah nih gitu. Masih ada yang kelewat atau mungkin typo ngambilnya, typo minusnya. Nah, dengan itu teman-teman bisa ngecek, oh kok nggak sama gitu. Di sininya 0, tapi di sininya minus 19 juta, jangan-jangan saya ada yang kelewat. Nah, ternyata benar di sini ada yang kelewat tadi ya. Ini kan kita hapus tadi nih. Ya, alat laboratorium kimia ya. Nah, kalau dia sudah masuk semua dan mestinya di sini nanti bakalan sesuai dengan yang paling atas tadi, teman-teman. Nah, seperti itu. Nanti seterusnya bla 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 bla. Meskinya kalau yang teman-teman puskesmas nggak sebanyak yang punya dinas sih untuk kegiatannya. Nah, ini untuk contoh lagi sedikit teman-teman. Nah, ini untuk yang evaluasi. Ini saya rada loncat aja ya, karena kan langsung ke 26. Evaluasi kinerja perangkat daerah. Belanja bla bla bla, ini bahan cetak. Ini kalau teman-teman merasa ini demi efisiensi waktu bisa dipercepat aja, nggak apa-apa ya videonya teman-teman ya. Yang penting nanti sesuai dan nggak ada hal penting yang ketinggalan. Maksudnya pas yang ngejelasin seperti ini. Nah, ini kan nggak ada ya, bahan komputer 0 perubahannya, maka min rapat 0, kemudian 0, 0, 0. Nah, berarti udah 0 semua kan, nggak ada yang lain, cuma satu itu perubahannya. Sehingga jadi wajar nih di sini nggak 0, karena sering dan cukup banyak kami temukan totalnya itu sebenarnya 0. Dia ada perubahan di dalam, tapi secara total dia 0. Sebagaimana yang contoh nomor 2 tadi kan, sementara nomor 26 ini dia minus 4,6 juta. Nah, kok minus, yang lainnya pada 0. Nah, yang kuncinya bukan harus 0 ya teman-teman ya, tapi harus sama dengan yang bagian atas ini. Dimana pas kita cek di yang sini, subkegiatan 26, ternyata minus 4 juta 600 sekian, dan udah sama, oh jadi udah benar. Justru kalau di sininya malah 0 gitu kan, let's say, tapi di sininya ternyata minus 4,66 juta, nah itu berarti yang malah salah ya teman-teman ya. Jadi pastikan yang di bagian A ini sama dengan yang di bagian sini. Nah, itu adalah bantu untuk memastikan dia sudah sesuai teman-teman. Nah, mungkin seperti itu kalau untuk yang masukin satu persatunya. Ya kami tidak akan simulasikan semuanya di video kali ini ya.
Cuman nanti silakan teman-teman dari data yang itu semuanya dimasukin ya. Terutama kalau nggak banyak perubahan mestinya bisa cepat sih ya, karena kan kalau nggak ada perubahan cuma kita masukin yang sub kegiatannya aja. Nah, terus fungsi sub kegiatan ini apa Mas gitu? Ini kan sudah capek-capek kita bikinin tadi, terus bisa lebih cepat nih udah langsung semuanya gitu. Nah, karena kalau dari kasus yang kami dapetin dari bagian PE ternyata urutan antara sub kegiatan yang di sini dengan yang eh, RAR mereka kirimkan ini tidak sama gitu. Jadi ini untuk mengantisipasi jangan-jangan dari dokumen yang sudah dikirimkan ada yang kelewat gitu. Bisa jadi ya teman-teman ya. Nah, kan nanti yang sudah masuk sini kan ada tiga nih. Rehabilitasi, pengadaan alat, kemudian evaluasi kinerja. Nah, nanti kalau yang sudah ada itu dia bakalan ada muncul di sini nih teman-teman. Sehingga ketika teman-teman sudah masukin semuanya, nah nanti bakalan ketahuan tuh semisal ada yang kelewat atau ada yang belum masuk ya teman-teman ya. Sebentar. Oke, sebentar teman-teman. Oke ya gitu ya. Intinya insya Allah sudah dapat tadi saya mau nyari contohnya cuman kok sini malah kosong. Cuman gitu nanti kalau misalkan teman-teman sudah ngisi dan ternyata ada satu subkegiatan yang kelewat, nah itu bakalan bisa ketahuan di sini. Karena nanti yang lain sudah ada pasangannya semua, tapi di sini nanti ada salah satu yang masih NA. Berarti yang subkegiatan itu yang belum ada dimasukkan ke ini kita ganti satu aja. Sheet nomor satu ini teman-teman. Nah, seperti itu.